Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan pada pagi hari ini kita akan sama-sama menikmati berkat firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Nehemia, pasal yang ke-8, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minum manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Puji Tuhan, kita tahu bersama bahwa ketika bangsa Israel mereka berada di pembuangan, selama itu mereka tidak pernah mendengar berita firman Tuhan. Tetapi ketika mereka kembali ke Yerusalem, setelah mereka selesai membangun tembok Yerusalem, dikatakan ketika itu hari raya Pondok Daun, dan orang-orang Israel ini sangat merindukan untuk mereka bisa mendengar Taurat Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Imam Esra membaca kitab Taurat untuk bangsa ini. Dan ketika mereka mendengar pesan firman Tuhan, ketika mereka mendengar Taurat itu, dikatakan hati mereka berduka. Mereka bersedih karena apa? Karena mereka mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Tetapi Nehemia berkata kepada mereka, "Janganlah kamu bersusah hati." Di sini kita melihat Nehemia mengajak mereka supaya dikatakan ketika mereka bertobat, mereka ingat Tuhan, biarlah mereka tetap bersuka cita. Karena dikatakan ketika mereka bersuka cita, mereka bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Dikatakan sukacita itu memberikan mereka kekuatan. Dan dikatakan sukacita itu menjadi perlindungan bagi mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat situasi sekarang ini. Begitu banyak orang yang bersusah hati. Kenapa? Karena begitu banyak mereka yang kena PHK. Mereka kehilangan pekerjaan. Dan dikatakan mereka pun mencari pekerjaan, mereka sulit untuk mencari pekerjaan. Bahkan ketika mereka membuka usaha, itu pun tidak mudah bagi mereka. Tetapi percayalah bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, kita benar-benar melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa melihat perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-26, kita melihat di dalam Yesaya 26 ayat yang ke-12 berkata, "Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan Engkaulah yang melakukan bagi kami." Saudara, di saat-saat seperti ini banyak orang yang susah. Tetapi Tuhan berkata Dia menyediakan damai sejahtera bagi kita semua. Bahkan dikatakan di dalam pekerjaan kita pun, dikatakan Tuhan yang mengambil alih itu bagi kami. Dia mengerjakan itu bagi kita, Dia melakukan itu bagi kita. Kenapa? Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dia mengasihi kita, Dia melindungi kita, Dia menaungi kita dengan kasih-Nya. Dan lewat firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, ada damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita. Ada ketenangan, ada kenyamanan. Orang-orang ketika mereka keluar rumah rasa takut, khawatir menghinggapi mereka. Tetapi Tuhan berjanji, Dia menyediakan damai sejahtera bagi kita semua. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam usaha mata pencarian kita. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu. Ketika dikatakan Tuhan terlibat langsung di dalam semuanya. Kita bisa melihat apa yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tetapi kuncinya adalah apa? Dekatkan hidupmu kepada Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepadamu. Dan di sanalah kita akan melihat Tuhan sendiri yang bekerja bagi kita semua.
Karena dikatakan di dalam Yesaya, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Saya senang membaca di dalam terjemahan lama dikatakan demikian. Maka sebab itu hikmat dan pengetahuan akan menjadi ketentuan hal selamatmu. Suatu kelimpahan besar daripada pelbagai selamat. Maka takut akan Tuhan itulah akan harta benda mereka. Dikatakan harta benda itu Tuhan berikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, dikatakan apa? Harta itu Tuhan berikan kepada kita. Harta yang terindah adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi dikatakan jangan bersusah hati. Tetapi dikatakan sukacita Tuhan kerjakan bagi setiap kita yang mengasihi dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita setiap saat, setiap waktu. Puji Tuhan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, hati kami melimpah dengan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau seutuhnya dalam hidup kami. Ketika kami melekat di dalam Engkau, ketika kami tinggal di dalam Engkau, saat kami bersekutu dengan Engkau, kami boleh mengalami, menikmati pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Dan terima kasih buat kasih setia Tuhan yang Engkau nyatakan bagi setiap pribadi kami. Kami percaya ada masanya di mana Tuhan akan memulihkan bangsa kami, memulihkan gereja Tuhan, memulihkan anak-anak Tuhan. Dan setiap pribadi kami yang mendengar firman ini, kami percaya Tuhan sedang bekerja bagi kami semua. Bahwa kami boleh melihat kuasa-Mu, kedamaian-Mu, ketenangan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan, segala puji bagi Engkau. Kami bersyukur berterima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal buat selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin.